semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis. Bareng gue Sisi, dan di sini ada. Maria, Amel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Gen Z lagi. Tapi kita pengen tahu nih dari teman-teman semua, pasti di rumah ada yang pernah shopping lewat marketplace atau TikTok gitu ya, Online. online yang cukup impulsif gitu. Gue sendiri tuh pernah juga, tapi nggak sesering itu. Ternyata setelah gue bandingkan dengan Maria. Aku sering banget sih belanja online. Oh ya? Bener-bener aku beli sabun cuci muka aja di Shopee. Kenapa nggak di Indomaret? Karena lebih murah jujur. Tapi Tapi butuh juga ya kalau Butuh sabun ya, suka. kayak emang Oh ya, butuh dan kalau itu lebih nggak apa-apa. murah. Itu tidak impulsif. Gratis ongkir nggak? Gratis ongkir. Ah. Semua aku beli tuh selalu gratis ongkir. Kalau nggak gratis ongkir aku nggak mau. Apakah teman-teman di rumah merasa lebih pintar juga kalau belanja lewat online karena seperti itu? Gue kalau kayak gitu juga pasti belinya di online sih. Iya kan. Cuman masa satu barang gitu loh. Oh, aku biasanya bulanan. Jadi kayak kumpulin dulu gitu. Itu kalau yang emang berguna ya. Kalau nggak yang berguna Ya, ya yang lucu-lucu aja beli aja gitu. langsung. Iya, check Nah, out. kalau kayak gitu tuh gimana sih? Kan soalnya di luar sana ya brand-brand tuh juga memanfaatkan momentum tersebut. Mereka tuh ngerasa kayak wah anak-anak muda zaman sekarang nih atau bahkan emak-emak juga ikutan gitu. Yang kayak lagi nge-live lucu-lucu, lagi di try on, langsung kayak nggak apa-apa deh beli sekarang mumpung lagi murah gitu. Apakah teknik seperti itu tuh masih works gitu? Kalau live ya kayak gitu-gitu kayaknya masih sih, tapi aku soalnya udah nggak terlalu banyak lihat orang nge-live gitu kalau di TikTok. Kayak kalau dulu kan kayak berbondong-bondong semua itu nge-live ya. Iya benar. Sekarang tuh kayak nggak tahu sih, agak jarang aja, walaupun tetap banyak ya, tetap Tetap ada. banyak. Cuman kayak nggak sedulunya sih. Apa algoritmanya yang ditampilin nggak sebanyak itu? Mungkin kali ya, atau mungkin kayak emang akunya aja yang jarang gitu ya, jadi yang nongol di aku nggak sebanyak itu, aku nggak tahu sih. Kalau Amel gimana Mel? Aku jarang juga sih, paling yang sering tuh mama aku tuh sering lihat TikTok ya. Dan suka kena racunnya dari TikTok. Tapi belanja, sampai belanja. Iya, sampai belanja juga. Wah, tapi Amel kayak bisa merem diri sendiri gitu ya. Soalnya aku juga menghindari yang live-livean gitu sih, apalagi kalau produknya yang emang nggak lagi aku pengen beli atau lagi nggak butuh banget. Oh iya, kayak dihindari aja gitu, kayak nggak Iya, usah jadi dilihat. kalau ada live-nya, udahlah scroll aja, orang nggak butuh-butuh banget. Daripada kayak kita nge-spam itu kan. Aku pasti aku tonton. Kayak ada Minimal lucu nonton kayak, dulu. Iya. Oke. Tapi lebih mudah tergoda memang. Lebih baik nggak ngeliat sama sekali memang. Betul sih. Betul. Nah itu manusia. Nah tapi maksud gue tuh kayak itu kan strategi para brand ya. Menurut gue kayak si pebisnis ini kan berupaya supaya semua barang yang dia jual tuh bisa dilihat orang, dibikin semenarik mungkin. Bahkan kadang gimmick-gimmicknya lo tau sendiri lah ya. Ada yang pakai bel atau tap-tap layar biar dapet diskon lebih banyak. Atau kayak beli segini bisa lebih banyak dapatnya. Nah itu kan sebenarnya gimmick yang dipelajari oleh brand untuk menarik kita tuh beli lebih banyak. Nah tapi jujur aja mungkin itu nggak sebaik itu ya untuk para konsumtif di luar sana yang kayak jadinya tuh bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat belanjanya. Nah kalau kalian tuh ngerasa gimana sih caranya untuk brand di luar sana bisa survive, bisa jualan tanpa harus pakai strategi impulsif buying? Wah, sebenarnya kalau misalkan impulsif aku tuh biasanya kalau misalnya ngeliat barang lucu, oh beli kayak gitu kan. Tapi kadang tuh bisa aja kalau misalkan ngeliat barang ini, mungkin aku nggak sebutuh itu, tapi aku ngerasa oh value-nya oke banget nih. Terus yang kayak emang dilihatnya, oh ternyata aku butuh ini loh kayak gitu. Itu bisa aja nggak sih, kayak mungkin aku rasa oh, aku nggak butuh, cuman karena dia kayak menyampaikannya itu, cara dia menyampaikannya itu, jadi kayak orang kayak baru sadar gitu kalau dia butuh. Kayak gitu. Kayaknya bisa kayak gitu sih. Tapi kalau itu sebenarnya bukan ya tidak masuk impulsif karena Iya. kan kayak edukasi juga Iya, ada menjelaskan. stepnya gitu. Ada stepnya. Kadang kan kalau dulu ya kan kita belajarnya kayak AIDA gitu atau AISAS gitu ya, dimana ya harus awareness dulu nih, tahu brandnya dulu, terus baru dia tertarik, baru abis itu masuk ke oh oke, cari tahu dia lebih lanjut, terus baru check out. Nah ini tuh karena semenjak ada live itu tuh kayak ngeloncat gitu loh, dari awareness langsung action, Oh, AA gitu, jadi AA
tunnel gitu kan. Heeh. Nah, itu apakah kita bisa mengupayakan si awareness ini tuh jadi ada edukatifnya dulu, minimal yang barang yang dijual tuh ada manfaatnya lah buat mereka. Itu maksud lo ya berarti ya? Iya. Oke, kalau dari Amna sendiri gimana nih tipsnya nih biar si perusahaan ini bisa tetap cuan? Karena kan sebagai finance juga lo harus mengupayakan, pokoknya kita harus jualan sebanyak-banyaknya juga gitu kan. Maksudnya lo akan mendorong si salesnya ini agar mana nih jualan lagi Iya dong gitu. betul. Nah, tapi gimana caranya itu juga bermanfaat. Jangan sampai kita cuman jualan barang-barang asal gitu. Kalau menurut aku kayaknya dari si perusahaan bisa ngasih produk yang emang ya bener kata Maria sih yang emang bervalue gitu. Jadi pas konsumennya beli itu atau customersnya beli ya pas dia beli ataupun dia nggak pengen-pengen banget itu saat beli itu ya dia nggak nyesel banget gitu setelahnya karena emang produknya bervalue gitu. Iya, bener Gitu sih. sih. Soalnya kelihatan sih sebenarnya di live Hmm. itu tuh ada memang barang-barang yang lu sekali beli, lu seneng nih kan Iya. lagi belanja check outnya buru-buru gitu kan. Tapi pas udah nyampe, ini buat apa Zong ya? Iya, kayak kadang udah. juga Zong ada juga ya ya. Iya, zong. Zong. Apa tuh zongnya tuh karena rusak atau karena Jelek. Kan pernah ada yang di TikTok tuh yang 50.000 dapat banyak gitu barangnya kan. Di TikToknya tuh kelihatannya bagus tapi pas datang tuh ternyata produknya ya seburuk itu? iya bahannya Bahannya jelek jelek. gitu-gitu. Jadi kan kayak Iya. gitu kan nggak bervalue gitu kan. Iya, dan orang kayaknya nggak akan mau beli lagi sih. Jadi kayak orang yang udah tahu ya udah cukup tahu gitu. Oh. Nggak bertahan lama aja gitu kayaknya. Oke, paham, paham. Jadi sebenarnya tuh orang tuh merasa bermanfaat apabila ya yang barang yang diproduksi juga sebenarnya udah bervalue Iya. atau udah punya manfaat lebih Punya, lah. iya. Iya. Nggak cuman yang kayak lucu-lucu atau produknya nggak berkualitas, yang penting kejual Iya. aja. Iya, kalau yang kayak cuman asal lucu-lucu tapi nggak sebagus itu kayaknya ya udah sih sekali beli ya udah dilupain. Tapi kalau misalnya emang ada value-nya dan itu bagus ya mungkin bisa aja kapan lagi ketika dia inget dia butuh dia beli lagi kayak gitu. Bener. Tapi kemarin tuh gue lihat ya untuk salah satu klien kita, dia ceritanya lagi urgent beli sendok plastik, tapi toko-toko tuh udah pada tutup karena waktu itu katanya udah mau Sinca atau kayak Imlek gitu kan. Nah, karena toko udah pada tutup, terpaksa lah dia beli di online. Padahal dia tuh udah bukan Gen Z lah yang apa-apa check out di online gitu kan. Tapi dia bilang, ih gila juga harga sendok 150 piece cuman nggak nyampe 15.000 katanya gitu. Ya udah beli aja deh yang banyak katanya gitu kan. Pas nyampe 50% bahkan lebih itu tuh patah-patah gitu loh. Rusak gitu kayak Iya, nggak bisa dipakai. tajam-tajam. Jadi kayak kalau dipakai tuh harus dipilihin banget mana yang layak dipakai, mana yang nggak layak. Nah, cuman karena dia bilang kayak, ih harganya tapi murah banget. Kalau kayak gitu mah gue nggak usah komplain kayak gitu. Oh iya sih. Ya. Tapi kan jadinya dilema ya. Artinya kan orang yang beli barang yang 50.000 dapat banyak tersebut, dia juga nggak bisa komplain. Karena bagi dia 50.000 dia cuma keluarin iseng-iseng, dapatnya banyak banget, tapi jelek gitu. Ada harga ada barang. Ada harga, ada barang. Jadi dia nggak mungkin akan komplain, apa nih 50.000 barangnya jelek, misalnya Iya. gitu ya. Nah, dari Amel tuh gimana pandangannya? Karena gimana pun kan customer juga layak untuk mendapatkan barang yang emang oke, yang sesuai kebutuhan dia. Tapi kalau ini ternyata dapatnya begitu kurang bagus, Paling kalau online tuh dilihat dulu sih reviewnya. Kan banyak tuh ya pelanggan yang udah beli. Kalau emang pas di review kita ngeliatnya, oh bahannya begini. Yaudah deh, jangan mendingan ngeluarin yang harganya lebih tinggi dikit daripada kayak 50.000 dapat banyak tapi kualitasnya zong gitu. Gitu sih. jadi kayak mendingan nih kayak kitanya sebagai pembeli juga harus hati-hati Iya, juga lebih lah. hati-hati. Pilih. Ya, jadi intinya gue juga ingat sama klien-klien Melon yang memang mereka tuh punya value. Iya. Mereka punya value dan mereka berpegang erat sama value tersebut sampai mereka tuh nggak mau mengorbankan kepercayaan pelanggan dengan yang penting jualan gitu. Nah, kalau dari Maria sendiri nih,
gimana sih caranya kita sebagai brand atau sebagai perusahaan tuh menjaga kepercayaan dari pelanggan. Mm-mm. Jangan sampai mereka jatuh di harga murah, yang penting murah tapi kecewa, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Mm-mm. Sebenarnya tuh banyak banget, tapi yang penting itu sebenarnya konsisten. Jadi misalkan kayak emang udah di start semuanya, ya make sure aja konsisten ngelakuin itu. Misalkan ya cara nge-treat pelanggannya atau mungkin cara meng-deliver si value-nya gitu kan. Kalau misalkan soalnya kalau misalnya value-nya udah oke nih, tapi dia nggak konsisten kayak ntar value-nya bagus, ntar turun, anjlok apa segala macam ya terasa hilang gitu kan. Jadi sebenarnya tuh yang penting eh, konsisten ya gimana cara dia nge-treat customer-nya aja sih gitu. Dan nge-treat customer-nya berarti nggak cuma dari online presence ya berarti Iya, ya. iya, Nah, tapi juga termasuk sama customer iya service. betul. Karena banyak juga loh yang apa ya, pemilik brandnya tuh udah jagain brandnya banget Mm-mm, dengan punya value yang konsisten dijelasin, mm-mm. diedukasi ke audiens. Tapi ketika dikomplain, Ya, komplainan masuk, si adminnya misalnya, kayak kayak mungkin menanggapinya dengan cara yang nggak enak atau mungkin yang kayak ya, nggak terima atau gimana kayak gitu kan kayak orangnya juga yang kayak apa nih kayak nggak mau beli lagi dong kayak gitu mm-mm. kayak cara menanganinya nggak oke gitu Karena sih. sebagus-bagusnya perusahaan apapun gitu ya Mm-mm, atau brand apapun, tetap ada aja pasti suatu komplainan lah gitu. betul Boleh ada yang komplainan yang parah atau ya. komplainan yang biasa aja. Cuman Mm-mm. eh, nah itu tuh si customernya itu harus berharapnya adalah dengan dia komplain Ya ditanggapi dengan baik. betul dan dikasih solusinya yang paling win-win solution gitulah antara si Hmm, customer sama kitanya juga kayak gitu. tuh. Nah, tapi kan dengan misalnya menanggapi komplain tersebut, si perusahaan juga harus ada mengeluarkan biaya dong. Kadang ada yang perlu di-refund, Hmm. ada yang perlu ganti barang, atau bahkan dikasih free. Kalau jasa ya Ya. misalnya dikasih free berapa minggu, misalnya Mm-mm. contoh seperti itu untuk ganti rugi. Nah, kalau dari Amel nih sebagai sisi dari finance-nya, bagaimana sih supaya si perusahaan ini tuh nggak rugi-rugi amat dari komplainan customer-nya, tapi si customer juga happy dengan apa ya yang diberikan gitu, jangan pasif atau nggak memberikan solusi sama sekali. Kalau kayak gitu berarti perusahaan tuh harus nge-provide budget cadangan gitu ya buat nge-prepare kalau ada hal-hal yang di luar kendali. Kayak gitu kan di luar kendali kan. Dan emang banyak sih Kak kayak perusahaan-perusahaan gitu misalnya Tenggo gitu kan. Tenggo juga pernah ngasih customernya Tenggo sekotak atau sepak gitu. Hmm. Pas Tenggonya tuh ada kerusakan apa gitu. Oh Menurut aku iya. kayak gitu fine-fine aja sih asalkan ya budgetnya ya dibudgetin dengan baik juga dan jangan over budget yang sampai kayak terjadi eh, kerusakan pada produk terus menerus gitu kayak itu harusnya dievaluasi juga ya. Iya. Harus ada Hmm, evaluasi juga berarti evaluasinya juga sampai dari tim iya produksi, tim produksi quality CS, quality controlnya. control, Uh, dari finance-nya juga harus nyiapin dana cadangan. iya betul. Nah, bagi kalian nih mungkin mikirnya kayak, oh pantesan aja mereka mau kasih tenggo Iya. sekotak atau misalnya waktu itu ada yang es krim di satu satu truk, Iya. ya kan Iya. satu truk es krim. Mereka tuh sebenarnya kayak gitu-gitu juga rugi guys. Jadi maksudnya bukan berarti kayak, oh kan mereka udah produksi es krim banyak Iya. banget satu pabrik, masa cuma ngasih satu truk aja ya nggak apa-apa lah gitu. Enggak, di Tapi kalau finance semua tuh dihitung. iya betul. Kalau kejadiannya ke banyak customer kan tetap rugi-rugi aja kan. Iya, Kalau cuma benar. satu sih mungkin masih oke lah. Itu pun sebenarnya tercatat ya, walaupun Iya, oke lah itu tercatat loh. iya tetap. Iya, jadi semua jenis kompensasi apapun, Hmm. mau itu baik di retur lah, refund lah, atau apapun tuh sebenarnya kalau dari segi finance pasti terhitung gitu, Hmm, pasti terdata. Dan kalau dari segi produksi juga pasti Iya. dicari tahu sampai ke detil-detilnya. Betul. Salahnya di mana? Kok Soalnya bisa gimana? kayak gitu-gitu. Betul, karena apalagi klien-klien kita yang udah ISO ya, Iya. itu Ya itu mereka sampai nyarinya tuh detail banget. di proses mana, step by step, padahal misalnya ada puluhan step, Iya. tapi dia harus sampai ketemu stepnya salahnya di mana sampai terjadi seperti itu. Iya, kayak bener diselidiki satu-satu.
Sedetail itu. Betul. Jadi tuh ketika ada masalah seperti itu, yang kena tuh nggak cuma satu pihak gitu ya, tapi itu bener-bener satu ekosistem harus dicek semua. Iya. Betul. Nah, jadi makanya sayang banget buat brand-brand yang di luar sana masih mikir cuman yang penting gue jualan dulu nih, cuan dulu sebanyak-banyaknya. Namanya trust bisa hilang. Jadi ketika kalian udah dapet produk seperti itu, mungkin kalian akan lebih berhati-hati untuk beli di toko yang sama. Betul, walaupun itu murah ya. Murah, Iya, karena bisa aja di toko lain itu murah juga, tapi dia ngasih value lebih. Entah mungkin ya ada kayak free-nya lah buat yang loyal customer, atau mungkin yang kayak kalau misalnya ada orang komplain di tangannya tuh lebih enak kayak gitu. Itu tuh bisa aja cabut sih. Walaupun Hmm. harganya sama ya menurut aku. Tapi menurut kalian ini orang-orang kayak gitu tipe yang kayak oh ya udah kalau nggak ini lagi tokonya tutup terus ganti toko baru lagi gitu. Itu nggak sih? Kayaknya aku iya sih, kayak yang kayak udah asal jualan aja. Apa aja dijual gitu. Asal Oh, bisa jualan. ya mungkin itu ya guys bedanya dagang sama brand ya. Ya, Kalau dagang lu bisa aja ganti toko atau tutup tokonya karena udah nggak laris lagi nih barangnya. Tapi kalau udah brand itu tuh ke bawah-bawah sampai kapanpun. Ya, jadi makanya kalau brand kalian udah sampai dapet isu-isu negatif atau review negatif, ya. itu akan menyusahkan kalian ke tahun-tahun berikutnya. Iya, Betul. betul betul. Iya, bahkan sampai bisa ada yang bangkrut cuma gara-gara stigma negatif, Iya ya lagi. kan? Iya. Dan banyak sih yang kayak viral tuh Iya, pasti di banyak tuh viral. yang kayak cara nanggepin yang kayak nggak enak kayak gitu itu pasti cepet banget viral. Adminnya jutek Iya. lah. Oh iya Bete ya, banget itu. Iya, itu Kalau sering kayak gitu. bocornya di mana tuh kalau Kayak kadang kalau misalnya ada yang kayak di Twitter kayak gitu ya. iya di Di Twitter, TikTok kayak nge-spill gitu. Ini adminnya Hmm, kayak gini kayak gitu. iya Instagram sih. juga banyak sih. Iya, kayak Instagram kasus-kasusnya. banyak, Ya, cuman pokoknya pasti sebar. kayak kalau Instagram tuh masih lebih sopan gitu. Gue Karena ya, melihat ya. Itu kalau di shitpost enggak Oh oh enggak oke. ya? asal asal Hmm, aja. Oh my god. tidak. Nah, itu mungkin gue tidak terkontaminasi Iya. dengan algoritma tersebut ya. Jadi gue belum lihat tuh yang kayak gitu. Tapi maksudnya ya kalian hati-hati aja kalau udah kalian menyebut diri kalian sebagai brand, lebih berhati-hati lagi karena itu bakal berpengaruh ke penjualan kalian ke depannya, nama brand kalian di Trust Kaga ke depannya. Dan mungkin statement terakhir kali ya dari Maria dan Amel, gimana nih untuk para Gen Z ke depannya supaya kalau beli itu lebih mindful dan selektif gitu. Jadi nggak cuman impulsif-impulsif doang gitu. Oke, kalau dari aku sih kalau saat ini aku mulai agak ngerem gitu. Pertama dengan cara nggak sering-sering buka si marketplace-nya. Terus yang kayak ketika mau beli coba nih dipikir-pikir lagi aja sih kayak ini benar-benar butuh nggak ya gitu. Jadi aku tuh selalu mikir berkali-kali, benar-benar berkali-kali sampai pada saat aku mikir kayak ini sebenarnya nggak butuh loh gitu. Walaupun kadang masih ada kayak tiba-tiba kecolongan kayak ini beli aja gitu kayak benar-benar dalam satu saat 1 menit langsung check out beberapa kali kayak gitu. Cuman kayak ya nggak usah sering-sering buka marketplace lah dan kayak sibukin diri aja terus ya kayak kalau misalkan mau beli sesuatu pun kayak dipertimbangkan aja misalkan mungkin harganya lebih murah tapi ternyata ada harga yang lebih mahal tapi value-nya lebih oke kayaknya nggak ada salahnya sih milih yang kayak gitu gitu sih. Nah, kalau Amel, Hampir sama sih. Kurang-kurangin buka yang bikin-bikin belanja terus. Terus juga kalau ada live-live gitu juga kalau bisa di scroll aja kalau emang nggak butuh-butuh banget bah. Jangan diliatin terus. Terus udah sih paling itu aja. oke, tapi berarti biar imbang dah, biar imbang. Buat para brand juga. Buat para brand ya Iya. kasih value yang oke lah gitu terus cara cara menghandle customernya kayak gitu-gitu sih ya sangat ya harapan kami besar gitu kayak Harapan kamu besar, harga nggak besar, udah harapannya besar. karena kan kalau misalnya kayak customer service kan kayak Iya itu sih, effortnya aja kan kayak bener. gitu mungkin bisa Bisa diupayakan ya. betul dan value-nya kan kalau misalnya emang value-nya oke kita ngerasa oke kita bisa aja loh ngerekomendasiin itu ke teman kita kayak gitu dan kita mungkin kayak beli lagi kayak gitu gitu sih Marketing gratis tuh. betul. Kalau Amel, Jangan asal bikin produk. nah, Perhatikan juga bahannya, terus produknya biar ada value-nya. ya dia realistis sekali ya. Ya. Betul. Jadi ya gitu ya teman-teman kalau bikin brand jangan asal, bikin produk juga jangan asal, dan ketika sudah dibeli ya kita bisa menangani customer dengan lebih baik lagi.
Oke, gitu aja buat podcast hari ini. Kita bakal lanjut lagi di podcast episode selanjutnya. Bye-bye. Bye Bye bye. bye.